Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Isobullah Fawaz dengan NIM 12470501114. Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi Quicksort untuk memenuhi tugas praktikum algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Deden Firdaus. Nah, apa itu Quicksort? Nah, di sini dijelaskan bahwasannya Quicksort itu merupakan algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange short. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak. Nah, biasanya orang-orang mengambil nilai dari tengah yang disebut dengan pivot. Nah, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil ini di sebelah kiri pivot dan yang lebih besar nilainya itu akan ditempatkan di sebelah kanan pivot. Nah, hal ini juga dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Lanjut, di sini ada tips memilih pivot. Ada 3 tips. Yang pertama, pilih pada nilai awal, tengah, atau akhir dari sebuah array. Nah, ketika kita memilih nilai awal sebagai pivot, itu belum tentu yang sebelah kiri terurut dan sebelah kanan itu belum tentu terurut. Ketika kita memilih nilai akhir dari sebuah array sebagai pivot, nah yang sebelah kanan terurut dan belum tentu yang sebelah kiri ini terurut. Begitu juga dengan kita memilih nilai yang tengah. Ketika kita memilih nilai tengah sebagai pivot, belum tentu yang kanan dan kiri ini terurut. Nah, yang kedua ada pilih nilai secara acak dari sebuah array. Yang terakhir, pilih nilai median dari sebuah array. Nah, bagaimana sih cara kerja Quicksort ini? Nah, di sini saya memiliki array atau memiliki data yang masih acak dan belum terurut. Ada 4, 7, 3, 9, 2, 2, 5, 11, 21. Di sini saya akan memilih pivot ini angka 4 sebagai pivot. Nah, kita pisahkan. Nah, karena saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya ketika sebuah nilai itu lebih kecil dari pivot, maka ditempatkan di sebelah kiri, dan ketika nilai lebih besar dari pivot akan ditempatkan sebelah kanan. Di sini angka 7, nah angka 7 ini lebih besar dari pivot, maka kita tempatkan di sebelah kanan pivot. Lanjut, 3 ini lebih kecil, maka kita tempatkan di sebelah kiri pivot. Lanjut angka 9, angka 9 lebih besar dari pivot, kita tempatkan di sebelah kanannya. Lanjut angka 2 ini lebih kecil dari pivot, maka ditempatkan di sebelah kiri pivot. Lanjut angka 5, karena angka 5 ini lebih besar dari angka pivot, maka kita tempatkan di sebelah kanan pivot. Nah, angka 11 dan 21 juga ini lebih besar dari pivot, maka kita tempatkan di sebelah kanan pivot. Nah, setelah itu kita bagi menjadi 2 partisi, ada partisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita memilih pivot sebelah kiri atau nilai awal dari sebuah array, belum tentu yang kiri ini terurut dan sebaliknya. Nah, di sini nilai yang kiri ini belum terurut 3, 2, maka itu kita kembali melakukan Quicksort dan saya memilih angka 3 ini sebagai pivot karena angka 2 ini lebih kecil dari pivot angka 3, maka kita tempatkan di sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke implementasi di bahasa C++. Jadi untuk codingannya kita pertama-tama membuat struktur biasa ya. Terus membuat array. Di sini saya
gunakan lalu kita buat fungsinya di sini menggunakan poin. Nah, lalu di sini ada 3 parameter, yaitu data, terus left sebagai indeks yang kiri, dan reg ini sebagai indeks yang paling kanan. Setelah itu kita menggunakan inisialisasi variabel I dan J ini untuk iterasi nanti. Nah, untuk pivot ini untuk elemen tengahnya. Nah, bagaimana untuk menentukan tengahnya? Kita tinggal left dan right aja ditambah lalu dibagi 2. Ini while loop ini untuk apa? Nah, loop ini bertujuan untuk mempartisi array. Jadi elemen yang lebih kecil dari pivot itu akan bergerak ke sebelah kiri pivot, dan untuk indeks yang lebih besar dari pivot akan bergerak ke sebelah kanan pivot. Nah, untuk baris kodenya ini akan ngelooping datanya tuh atau menginkrementkan indeks I ini sampai menemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot. Dan ini kebalikannya akan mendikrementkan atau mengurangi indeks Y ini sampai menemukan elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan apakah I ini kurang dari sama dengan J. Nah, jika ini terjadi maka dia akan menukar elemen dari si indeks I ini dengan J. Jadi swap ini untuk menukar. Jadi ini sebagai sisi kiri dan J ini sebagai sisi kanannya. Jadi yang kiri itu yang ini dan yang kanan ini, dan J ini yang kanan yang ini. Setelah kita mempartisi datanya dengan dilakukan pada while ini, maka fungsi quicksort ini akan dipanggil secara rekursif pada subarray yang terbentuk. Jadi hasil runningnya seperti ini. Jadi ini data yang sebelum diurutkan, dan setelah diurutkan hasilnya seperti ini, jadi ngurut 2, 3, 4, 5, 7 dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.